Petaka Dukun beranak kisah nyata dari desa Kelam Wangi. Namaku Randy. Aku lahir dari keluarga yang turun-temurun, berprofesi sebagai dukun beranak. Sejak kecil, aku terbiasa dengan hal-hal gaib yang tak kasat mata. Tapi semua berubah saat aku berusia 10 tahun. Hari itu, aku bersama ibu dan paman pergi ke desa Kelamwangi, kampung halaman Mbah Putri. Saat melintasi gapura desa, paman tiba-tiba berkata pelan, "Randy, dipegangi Mbau Rekson. Senang sama Hawon anakmu." Aku tak paham maksudnya. Sampai akhirnya aku melihat sosok kakek berambut putih melayang di udara, mengejar motor kami. Tangannya berusaha meraihku. Refleks, aku menyambut tangannya. Seketika, motor kami oleng dan jatuh. Padahal jalanan mulus. Paman buru-buru menarikku, lalu berbisik pada sosok itu, "Maaf, bocah iki turunane wong kene. Ampun, diganggu." Kakek putih itu menyeringai menyeramkan, lalu lenyap. Sesampainya di rumah Mbah Putri, suasana semakin ganjil. Rumah reyot itu terasa menakutkan. Tiba-tiba, Mbah yang renta bisa berlari lincah ke dapur, padahal mestinya tak mampu berjalan jauh. Anehnya, saat ibu memanggil dari dapur, suara Mbah juga menjawab dari kamar. Ketika aku masuk kamar, aku dipaksa menghisap rokok dari daun jagung. Sejak itu, mataku terbuka. Aku melihat kembali sosok kakek putih. Kali ini bersama seorang perempuan berbaju merah dan anak-anak kecil berwajah pucat. Mereka menatapku, bukan manusia. Kami pulang dengan membawa sebuah bungkusan misterius. Tak lama setelah kunjungan itu, Mbah wafat. Anehnya, ibu tiba-tiba bisa memijat dan menjadi dukun beranak. Padahal tak pernah belajar. Namun, keadaan ibu kian memburuk hingga suatu malam. Lemari di kamar ibu berguncang hebat. Saat kubuka, di dalamnya ada batu hitam dan 2 tulang menyerupai cakar ayam. Begitu kuambil, lemari itu berhenti bergetar. Malamnya, aroma amis bercampur bunga menyeruak. Dari kamar ibu muncul 3 sosok yang sama. Kakek putih, wanita merah, dan anak-anak kecil kini dengan wajah marah. Aku ketakutan hingga mbahku datang, mengambil bungkusan itu dan menutup pintu rapat-rapat. Ibu yang semakin lemah hanya sempat berpesan lirih padaku, "Le, maaf, sok nggak iso ngancani pas kuoi rabi." Tepat jam 11:45 malam, ibu meninggal dunia. Di samping jenazahnya, 3 sosok gaib itu berdiri, lalu menghilang. Belum selesai duka itu, 14 hari kemudian, Mbah menyusul dengan cara yang sama. Aroma amis, kesurupan, dan kemunculan 3 sosok gaib itu terulang lagi. Saat rumah dibersihkan, kami menemukan roti yang hilang saat pengajian kematian ibu. Tersimpan dalam lemari Mbah, dibungkus kain mori. Paman membuang bungkusan hitam berisi benda gaib itu, berharap semuanya selesai. Tapi ternyata tidak. Sejak hari itu, 3 sosok gaib itu tak pernah benar-benar pergi. Kadang aku melihat mereka berdiri di sudut kamar. Kadang mendengar langkah anak kecil berlari di malam buta. Aku mulai menyadari, mereka bukan sekadar hantu biasa. Mereka adalah penunggu warisan, penunggu keluarga kami. Dan kini mereka sedang mencari siapa yang akan menjadi penerus. Semua tanda mengarah padaku. Akulah yang dipilih. Warisan itu, entah aku suka atau tidak, akan segera menjeratku. Cerita selesai dan tamat. Nantikan kisah selanjutnya
Jika mau dibuatkan cerita lain, bisa komen dan subscribe.